Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Para sahabat-sahabat sekalian yang ada di rumah, yang ada di luaran sana, semoga kalian semua diberikan kesehatan dan dijauhkan Allah dari beberapa penyakit-penyakit, terutama penyakit corona. Dan semoga kalian yang terpapar COVID diberikan Allah kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Tetap dari kami ini menayangkan memakai dakwah bil Quran. Artinya kami ini mendakwahkan Al-Quran, mengajak-ngajak pada saudara-saudara kita bahwa Al-Quran ini adalah rahmat bagi orang-orang mukmin, atau Al-Quran ini adalah sebagai obat atau penawar bagi orang-orang yang mau mendekatkan diri atau yang percaya sama apa yang sudah Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ini saya ada pertanyaan dari beberapa teman atau dari teman-teman saudara kita yang belum tahu, dia tidak menyadari bahwa itu adalah larangan, yaitu mereka mendatangi para dukun atau meminta sama dukun sehingga dia mempercayainya dengan apa yang telah diucapkannya. Apakah di dalam Islam itu dibenarkan atau itu larangan? Maka simak dari video kami sampai selesai. Dari kami mau menjawab, atau di dalam hadis ini ada keterangan yang menjelaskan tentang bagaimana hukum bagi orang yang mendatangi paranormal, mendatangi para dukun dan lain-lain dan sebangsanya. Diriwayatkan dari Abu Dawud, Tirmidzi, Tirmidzi, Wan Nasai wa Ibnu Majah wal Hakim, yaitu man ata irafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqulu man ata irafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unsila ala Muhammadin. Bahwa orang yang mendatangi para irafah atau para kahin, para dukun, kemudian dia mempercayainya, membenarkan dengan apa yang telah diucapkan para dukun atau paranormal, sungguh dia ini adalah termasuk kafir. Faqad kafaro bima unsila ala Muhammadin, mengkufuri dengan apa yang Allah turunkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW dengan wahyu. Jadi nggak boleh kita ini mendatangi para ahli paranormal, para dukun, atau kata lainnya yaitu irafah. Irafah itu termasuk sebangsa dari dukun, cuman prakteknya beda. Kalau irafah itu menduga atau menjawab hal yang gaib yang orang ini tidak mengetahuinya. Contohnya ketika kita ini barang kita hilang seperti dompet atau uang kita hilang, terus kita pergi ke orang yang ahlinya, yaitu pada dukun atau sebangsanya. Terus orang tersebut menjawab, oh ini yang mencuri si A, atau dia menjelaskan tempat barang yang hilang.
oh ini barangnya di rumah, dibawa si A, dibawa di suatu tempat. Nah, ini namanya irofah, menduga-duga. Padahal itu semua tidak ada di dalam Islam, tidak dibenarkan di dalam syariat Islam. Itu akan timbul fitnah karena dia itu tidak mengetahui hal yang secara dohir, cuman menduga-duga. Itulah sebangsa dukun. Maka ketika orang mendatangi paranormal, para dukun, ini termasuk orang yang kafir, tidak mempercayai dengan apa yang Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ketika orang ini bertanya sama dukun, bertanya sama paranormal, tetapi dia ini tidak mempercayainya, apakah juga sama dengan orang yang mempercayainya, datang ke dukun mempercayainya dengan apa yang diucapkannya? Hukumnya beda, tetapi tetap dilarang oleh syariat Islam. Tetap dilarang. Syariat Islam ini melarang kita datang atau bertanya sama para dukun atau para paranormal. Yaitu di dalam hadis juga diterangkan man atahu ghaira musaddiq lahu lam yuqbal lahu salatu arba'ina yauman. Lam yuqbal lahu salatu arba'ina yauman wa huwa man atakahinan fasa'alahu an syai'in hujibat anhu at-taubah arba'ina lailatan fa in saddaqahu bima qala faqad kafar. Jadi ini menerangkan tentang orang yang mendatangi paranormal, mendatangi dukun sebangsanya. Ketika dia ini tidak mempercayai apa yang diucapkan para dukun atau paranormal, maka baginya ini orang yang mendatangi tersebut akan tidak diterima sholatnya, ibadahnya tidak diterima selama 40 hari. Ya, ini kita sebagai orang Islam mukmin, ibadah setiap hari 5 waktu yang wajib kita lakukan ini tidak diterima Allah ketika kita ini mendatangi, berkunjung ke rumah paranormal atau para dukun dan sebangsanya. Walaupun kita ini tidak mempercayai dengan apa yang diucapkan oleh para dukun atau paranormal. Yang keduanya, hadis ini man atakahinan fasa'alahu an syai'in hujibat anu at-taubah arba'ina lailatan. Yaitu kita bertanya sama paranormal, para dukun sebangsanya, ini akan ditutup pintu taubat baginya. Ya, pintu taubat ditutup selama 40 malam. Bayangkan, kita ini setiap hari, setiap detik, setiap waktu kita ini melakukan dosa sama Allah, melakukan maksiat, melakukan larangan-larangan yang sudah dilarang Allah. Bayangkan, pintu taubat untuk kita aja tidak diterima selama 40 malam. Bagaimana kita dosa kita ini? Satu hari sudah beribu-ribu dosa yang kita lakukan. Sedangkan Allah tidak membuka pintu taubat selama 40 malam. Ya, ini semoga kita semua ini dijauhkan kita dari beberapa dukun, dari beberapa peramal. Kita jangan sampai mendatanginya atau kita mempercayainya. Fa in sadaqahu bima qala, ketika kita mempercayai dengan apa yang diucapkan paranormal atau para dukun, faqad kafar, maka orang tersebut termasuk orang yang kafir. Nah, jadi enggak baik. Lah efeknya apa? Banyak
orang ini ketika dia ini tidak mempercayai atau tidak mendatangi dukun, ketika kita mendapatkan masalah, kita tawakal sama Allah, kita meminta sama Allah, kita berobat dengan Al-Quran, ini akan menjadikan keharmonisan di dalam kekeluargaan. Ketika kita ditimpa musibah atau ada tetangga kita yang lagi kaya sehingga kita ini iri, dengki, ketika kita ini mau berusaha pasrah sama Allah, pasti Allah akan memberikan jalan yang terbaik bagi kita. Jadi tidak usah kita pergi ke dukun dan lain-lainnya. Nah, ini karena ketika kita menjauhi larangan tersebut, kita jauh dari paranormal, jauh dari para dukun, ini bisa berefek baik untuk diri kita. Terutama kita ini mendapatkan hablum minallah, hubungan sama Allah kita lebih dekat. Sebaliknya ketika kita mendatangi dukun, paranormal dan sebangsanya, kita ini akan jauh dari Allah. Kayak tadi hadis tersebut, pintu taubat ditutup selama 40 malam. Sholat kita selama 40 hari tidak diterima sama Allah. Yang kedua, ketika kita ini menjauhi dukun atau menjauhi paranormal, ini berefek baik, positifnya baik, termasuk menjaga keharmonisan tetangga, menjaga keharmonisan saudara seiman kita. Jadi enggak sedikit-sedikit kita sakit hati terus kita main sihir, kita mendatangi para dukun untuk mensihirnya, ini tidak boleh. Ini akan mengakibatkan efeknya yaitu merusak hati. Tidak menjadi jalan solusi, tapi akan merusak hati menjadi qaswatul qalbi. Jadi hati menjadi keras. Ini kita hindari. Yang ketiga, ketika kita ini termasuk menjaga atau menjauhi paranormal, para dukun dan sebangsanya, kita ini akan jiwa kita ini akan terjaga. Apabila kita ini selalu tawakal, kita pasrahkan sama Allah, jiwa kita ini akan terjaga. Terutama ketika kita mendapatkan masalah, jadikanlah Al-Quran sebagai jembatan kita, sebagai takarub kita sama Allah menjadi lebih dekat. Ya. Karena di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khusara. Bahwa Allah Ta'ala sudah menurunkan penawar atau obat di dalam Al-Quran dan menurunkan rahmat. Di dalam Al-Quran tersebut ada rahmat, ada kasih sayang, ada belasan kasih dari Allah terhadap orang-orang yang mukmin, yang percaya sama Allah. Jadi kita jangan percaya sama para dukun, paranormal. Kita jauhkan aja, karena itu akan menjadikan hal negatif, merusak jiwa kita, merusak persaudaraan kita, sebangsa, seiman, dan keluarga kita. Dan kita ini akan menjauh dari Allah karena tadi kita dirusak jiwa kita kepada para dukun. Ya, kita mempercayainya sehingga kita gelisah, tambah gelisah, sehingga hati kita menjadi rusak. Apapun bentuknya, tidak boleh kita mendatangi para dukun. Dan itu juga Al-Quran itu sebagai manfaat, qul huwalilladzina amanu hudaw wa syifa, sebagai petunjuk. Jadi apapun masalahnya yang kita lakukan, yang kita alami, masalah apapun, kalau kita masih memegang Al-Quran,
itu akan menjadikan syifa dan petunjuk dan syifa. Petunjuk atau sebagai obat, jalan solusi. Qul huwa lilladzina, ucapkanlah, qul huwa lilladzina amanu, orang-orang yang beriman, hudan wa syifa, huda wa syifa, petunjuk dan sebagai obat. Dari sini sudah jelas, maka dari itu jadikanlah Al-Quran yang utama dan yang paling utama untuk makhluk-makhluk yang sakit, makhluk-makhluk yang lagi mendapatkan kesusahan, untuk makhluk-makhluk Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, iman dan takwa. Karena seseorang itu iman dan takwanya, mati dan hidupnya seseorang itu mulia di hadapan Allah, itu tidak karena ilmu, tidak karena kesaktian, tidak karena pangkat dan lain-lainnya. Itu karena kita ketakwa sama Allah, itu yang menjadikan di sisi Allah kita mulia. Cukup sekian dari kami menjelaskan tentang mendatangi para dukun dan menjelaskan tentang dukun. Dan jangan lewatkan dari channel kami Santri Ngopinan, besok kami akan bahas yang setelah ini, video ini nanti kita bahas apa itu dukun, pengertiannya, dan apa itu ahli nujum, dan apa itu irofah, dan apa itu sihir sahir. Nanti setelah video ini saya akan menerbitkan yang kedua kalinya. Cukup dari kami, semoga kalian semua dilindungi Allah dan mendapatkan petunjuk sama Allah. Jadikanlah Al-Quran yang pertama dan yang utama untuk bagi makhluk. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.